Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelas perangkat dan NTC akan mempresentasikan mengenai bagaimana memposisikan microcontroller sebagai stasiun, sebagai access point, maupun sebagai stasiun dan access point. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nyoman Priyanka dengan NIM 2305 55109. Perkenalkan, nama saya Kitut Arya Renata Wardana dengan NIM 230555115. Perkenalkan, nama saya Agus Herawardaguna dengan NIM 23055511013. Baik, berikut merupakan video dari masing-masing posisi dari microcontroller yang akan digunakan. Berikut merupakan tampilan perangkat yang sudah kita buat pada video sebelumnya, yang mana pada video kali ini akan kita lakukan modifikasi sehingga hasil yang didapatkan akan muncul pada web server dan OLED akan menampilkan IP untuk kita bisa mengakses web server tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kode yang akan kita gunakan untuk menyetap web server di dalam modem ESP8266 di dalam node MCU atau di dalam microcontroller dengan mode STA. Jadi pertama-tama kita melakukan include library terlebih dahulu, yaitu ESP8266wifi.h yang berfungsi untuk menghubungkan ESP8266 ke jaringan Wi-Fi dan mengelola konektivitas Wi-Fi. Yang kedua, ESP8266webserver.h yang digunakan untuk membuat dan mengelola web server di ESP8266. Berikut juga disertakan library untuk kita bisa menggunakan OLED, lalu juga pendefinan pin yang digunakan pada OLED, pendefinan pin yang digunakan pada ultrasonic, dan pendefinan pin yang digunakan pada peer sensor. Di sini juga terdapat sintaks yang digunakan untuk melakukan inisialisasi pada OLED. Lalu di bawah sini kita akan menemukan const-char SSID Mangtayo yang berfungsi untuk mendefinisikan nama jaringan Wi-Fi yang digunakan untuk menghubungkan ESP8266. Di bawahnya const-char password tayo123 yang digunakan untuk mendefinisikan kata sandi untuk mengakses Wi-Fi dengan SSID Mangtayo. Lalu di bawahnya ada ESP8266 web server 80 yang digunakan untuk membuat objek web server yang berjalan pada port 80 atau port default dari HTTP. Selanjutnya, di bawahnya kita akan menemukan deklarasi dari variabel yang kita gunakan dalam kode, di mana deklarasi variabel yang sudah saya blok ini adalah variabel yang sudah kita lakukan setup sebelumnya atau sudah kita jelaskan pada video sebelumnya. Kemudian ada unsigned long IP delay yang digunakan untuk menyimpan waktu pengecekan IP terakhir. Kemudian ada beberapa deklarasi variabel yang sudah saya blok lagi, yang mana ini sudah dilakukan setup pada video sebelumnya dan sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Kemudian string IP ADRR digunakan untuk menyimpan alamat IP pada saat ini. Di bawah sini terdapat prosedur void setup yang digunakan untuk menyetap dari OLED, dan di sini di void OLED display ini digunakan untuk melakukan setup display atau setup yang ditampilkan pada OLED. Kemudian di sini terdapat prosedur void go ultrasound yang digunakan untuk melakukan penjalanan atau mulai pada sensor ultrasonik. Kemudian di sini terdapat prosedur void go peer yang digunakan untuk memulai sensor peer. Kemudian di sini juga terdapat prosedur void go OLED yang digunakan untuk menjalankan OLED. Lalu selanjutnya terdapat prosedur void IP check yang kita gunakan untuk melakukan pengecekan terhadap ESP8266 ini sudah terhubung ke dalam jaringan atau belum. Di dalamnya terdapat sintaks if milis minus IP delay lebih besar dari 3000 yang menjadi parameter untuk melakukan pengecekan setiap 3 detik. ESP8266 ini masih terhubung ke jaringan atau sudah terputus. Lalu di dalamnya terdapat sintaks seperti ini yang digunakan untuk melakukan pengecekan. Apabila status Wi-Fi-nya terkonek, maka akan muncul pesan tersambung ke plus IP address yang sudah kita dapatkan. Lalu di bawahnya terdapat sintaks else yang digunakan apabila koneksi jaringan itu terputus dengan ESP8266, maka akan muncul pesan koneksi terputus. Lalu di bawahnya lagi, ini ada sintaks seperti ini yang digunakan untuk menampilkan pesan menyambungkan ke Wi-Fi dan
menambahkan sambungan ke WiFi atau ke SSID yang sudah kita setup di atas. Lalu setelahnya ada sintaks seperti ini yang digunakan untuk melakukan penyambungan kembali dengan SSID dan password yang sudah disetup di atas sebelumnya. Lalu di sini terdapat sintaks while yang fungsinya adalah untuk mengeprint titik-titik sebagai tanda bahwa WiFi ini telah terputus dan akan berhenti ketika WiFi sudah terkonek kembali. Lalu di bawah sini terdapat sintaks seperti ini yang digunakan untuk menyimpan WiFi atau IP address yang sudah kita dapatkan ke dalam variabel IP ADDR. Dan di sini akan disimpannya data milis terakhir ke dalam IP delay. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam prosedur void setup, yang dimana pada bagian atas ini terdapat serial begin 9600 yang digunakan untuk memulai komunikasi serial dengan baud rate 9600. Lalu di sini terdapat setup untuk WiFi yang akan connect ke dalam ESP8266, yaitu akan menampilkan pesan menyambungkan ke WiFi disertai dengan SSID-nya. Lalu di sini adalah setup untuk mode dari jaringan, yaitu adalah WiFi STA. Lalu pada bagian ini akan dilakukannya penghubungan antara ESP8266 dengan SSID dan password yang sudah kita setup di atas. Lalu sini ada sintaks while yang akan mengeprint titik-titik sebagai penanda jika WiFi belum terkonek ke ESP8266. Lalu di sini akan terjadinya penyimpanan IP address yang sudah didapatkan ke dalam variabel IP ADDR. Lalu di sini terdapat sintaks serial print, WiFi tersambung, dan IP address disertai dengan IP address yang sudah didapatkan. Lalu di sini terdapat sintaks yang digunakan untuk mengeprint mulai web server di IP ditambah dengan IP address yang sudah kita dapatkan. Lalu di sini ada sintaks server on / handle web server yang digunakan untuk mengatur rute / untuk menangani permintaan HTTP GET. Fungsi handle web server akan dipanggil saat permintaan ini diterima. Lalu ada sintaks server on /data handle data request yang digunakan untuk mengatur rute /data untuk menangani permintaan HTTP GET. Fungsi handle data request akan dipanggil saat permintaan ini diterima. Lalu di sini juga terdapat setup dari rangkaian sensor yang sudah kita lakukan, yaitu ada trigger pin, echo pin, peer pin, dan OLED setup. Lalu di sini kita akan memasuki prosedur dari void loop, yang dimana akan memanggil prosedur IP check, lalu memanggil prosedur go ultrasound, go peer, go OLED, dan juga akan memanggil prosedur server handle client. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam prosedur void handle web server, yang merupakan isi dari web dan mengirimkan halaman web ini sebagai respon ke klien yang mengakses server. Di bawah sini terdapat sintaks seperti ini yang digunakan untuk mendapatkan alamat IP dari klien yang mengakses halaman web dan mengkonversinya menjadi string. Lalu terdapat sintaks ini yang akan digunakan untuk menggunakan raw string literal untuk mendefinisikan isi halaman HTML. Lalu di sini terdapat sintaks dari kode HTML yang akan kita masukkan ke dalam web. Yaitu pertama ada sintaks seperti ini. Sintaks ini digunakan untuk mendefinisikan dokumen HTML, menetapkan bahasa ke bahasa Indonesia dan mengatur charset ke UTF-8 dan mengatur viewport agar lebih responsif. Lalu di sini juga terdapat title, yaitu adalah project IoT. Lalu di sini terdapat styling CSS yang kami tambahkan untuk mempercantik tampilan dari website. Lalu di sini juga terdapat JavaScript yang fungsinya itu adalah function fetch data, membuat permintaan HTTP GET ke /data setiap detik untuk mendapatkan data terbaru menggunakan AJAX. Data yang diterima diubah dari JSON dan ditampilkan di elemen HTML yang sesuai, yaitu adalah jarak objek, situasi objek, dan warning jarak. Lalu di bawah sini terdapat isi dari HTML itu sendiri, yaitu terdapat judul subjudul, yaitu adalah pendeteksi gerak objek.
Lalu di sini juga terdapat ID yang sudah seperti saya sebutkan di atas, yaitu jarak objek, situasi objek, dan warning jarak. Lalu di sini juga terdapat nama kelompok, dan di sini juga terdapat tabel yang memuat NIM dan nama, yaitu anggota pertama ada dengan NIM sekian dengan namanya Mami Prayanka. Lalu anggota kedua dengan NIM sekian dengan nama Agus Arya Wiraguna, dan anggota nomor 3 dengan NIM sekian yaitu saya sendiri, Kusataria Renata Wardana. Lalu di bawah sini terdapat sintaks seperti ini, yang fungsinya itu adalah untuk mengirimkan respon HTTP dengan kode status 200 atau OK, tipe konten teks atau HTML, dan isi halaman web yang telah dibuat di STR Web Server. Lalu di bawah sini terdapat prosedur void handle data request, yang dimana di dalam sini itu terdapat sintaks seperti ini yang berfungsi untuk bertanggung jawab untuk menangani permintaan HTTP GET pada endpoint/data. Fungsi ini mengirimkan respon dalam format JSON yang berisi informasi mengenai jarak objek dan situasi objek. Jadi sekian kode yang akan digunakan untuk pembuatan web server di modem ESP8266 dengan mode STA. Untuk tampilan mode STA plus web server, pertama-tama kita menghubungkan Node MCU dengan jaringan dengan SSID dan password sesuai dengan kode, yang mana ini adalah SSID dan password dari hotspot HP saya. Jadi pertama-tama kita akan menghidupkan hotspot HP saya terlebih dahulu. Setelah Node MCU terhubung ke jaringan hotspot HP saya, maka saya juga akan menghubungkan perangkat yang akan saya gunakan untuk mengakses IP dengan hotspot HP saya. Setelah terhubung, kita akan masuk ke dalam browser dan memasukkan IP yang sudah tampil pada layar OLED perangkat kita. Setelahnya akan muncul web server yang sudah kita kerjakan, yaitu berisikan data dari perangkat pendeteksi gerak objek, yang dimana jarak objek dan situasi objek akan diupdate secara real time sesuai dengan penggunaan perangkat yang sudah kita buat sebelumnya. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai kode program Node MCU ketika menjadi mode AP atau access point. Selain mode session Wi-Fi, Node MCU juga bisa disetting untuk menjadi access point. Yang membedakan mode station dengan mode AP, yaitu pada mode AP, Node MCU lah yang menjadi wireless router atau hotspot, sehingga user perlu mengkonek kepada hotspot terlebih dahulu untuk mendapatkan IP agar bisa mengakses web server nantinya. Untuk kode program akan dijelaskan sebagai berikut. Untuk kode program pada Node MCU mode AP itu hampir serupa dengan mode station. Perbedaan yang paling mencolok adalah kita harus men-setting SSID dan passwordnya terlebih dahulu. Sebelum itu kita harus men-setting library-nya. Lalu ini merupakan library dan deklarasi PIN yang kami gunakan pada project sebelumnya. Lalu di bawah ini merupakan SSID dan password yang nanti kita akan gunakan untuk access point. Lalu pada prosedur Go OLED itu akan menampilkan IP dari web server yang akan kita hasilkan nantinya. Pada prosedur setup, pertama kita akan mengubah mode dari Wi-Fi ke mode access point. Lalu kita akan mengambil SSID dan password yang sebelumnya kami telah deklarasikan. Lalu nanti serial print ini akan menampilkan IP ke dalam serial monitor yang nantinya akan ditampilkan kepada OLED. Lalu server on akan menjalankan prosedur handle web server dan prosedur handle data request yang akan mengambil data pada sensor nantinya. Lalu prosedur handle web server ini berisikan HTML sederhana untuk menampilkan data pada web server. Pada bagian script ini yang nantinya akan mengambil data pada sensor yang akan ditampilkan ke dalam web servernya. Lalu yang terakhir itu ada prosedur handle data request yang akan digunakan untuk menampilkan data pada web server secara real time. Jadi sekian merupakan penjelasan kode program Wi-Fi mode access point. Selanjutnya kami akan melakukan pengetesan web server pada mode access point ini.
Untuk pengetesan web server pada mode access point dilakukan sebagai berikut. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah menyambungkan device yang kita gunakan untuk mengakses IP dengan SSID dan password dari modem ESP8266 itu sendiri. Setelah terhubung, kita akan masuk ke dalam browser dan memasukkan IP yang sudah tampil pada layar OLED perangkat kita. Setelahnya akan muncul web server yang sudah kita kerjakan, yaitu berisikan data dari perangkat pendeteksi gerak objek, yang dimana jarak objek dan situasi objek akan diupdate secara real time sesuai dengan penggunaan perangkat yang sudah kita buat sebelumnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kode program yang akan digunakan pada microcontroller yang diposisikan sebagai access point dan juga station. Baik, untuk pertama-tama di sini saya menginputkan atau memasukkan library ESP8266 Wi-Fi dan web server agar Wi-Fi-nya dapat digunakan dan juga web servernya dapat berjalan dengan baik. Untuk library selanjutnya yaitu sama seperti library sebelumnya, yaitu ada library OLED. Dan saya sudah mendefinisikan beberapa pin yang digunakan agar pin-pinnya tersebut dapat terhubung dengan sensor dengan baik. Yang pertama ada OLED pin, ultrasonic pin, peer pin, dan ada membuat objek OLED agar OLED-nya dapat digunakan. Nah, di sini saya ada membuat SSID dan passwordnya. Di sini ada dua, yaitu access point SSID dengan pendeteksi objek dan passwordnya 123-8. Dan untuk Node MCU-nya nanti akan tersambung ke WiFi dengan SSID Mang Tayo dengan password seperti di layar. Yang dimana Node MCU-nya nanti akan tersambung secara otomatis ketika hotspot-nya tersebut dihidupkan. Selanjutnya saya sudah mendeklarasikan beberapa variabel, yaitu seperti ini, namun sama seperti sebelumnya. Di sini saya menambahkan IP address merupakan IP yang didapat ketika microcontroller tersambung ke dalam Wi-Fi Mang Tayo tadi, dan server IP merupakan IP yang didapat ketika microcontroller menyebarkan access point-nya. Selanjutnya ada beberapa prosedur, yaitu ada prosedur OLED setup, sama seperti sebelumnya OLED setup, display gold person, dan go peer. Nah, di Go OLED ini saya melakukan beberapa perubahan, yaitu di sini OLED-nya akan menampilkan pertama-tama judulnya IP.MCU. Selanjutnya dengan OLED display selanjutnya yaitu IP dari stasiunnya, yaitu IP address dari variabelnya tadi, dan selanjutnya ada IP access point dari server IP-nya. Untuk mengakses server IP-nya harus terkoneksi ke WiFi pendeteksi objek tadi. Selanjutnya ada membuat prosedur IP check. Nah, di prosedur IP check ini berfungsi agar ketika Node MCU tidak tersambung ke dalam WiFi, maka akan dicek lagi apakah bisa tersambung ke dalam WiFi yang tadi itu. Nah, di sini jika tidak tersambung ke dalam WiFi akan dihubungkan kembali, dan IP address-nya akan di-set sebagai no IP. Nah, di sini saya melakukan berulangan selama 5 detik atau 500 milisecond, dan jika tidak tersambung maka akan menuliskan ke kode program selanjutnya. Nah, jika tersambung maka IP address akan dirubah menjadi IP saat ini dan akan muncul IP tersambung dan web server di IP address-nya tersebut. Nah, jika WiFi statusnya itu tersambung, maka secara otomatis akan mengecek apakah IP address-nya kosong sebelumnya. Jika IP address-nya kosong, maka IP address-nya akan dirubah menjadi IP saat ini dan akan muncul tulisan di serial monitor WiFi tersambung. Selanjutnya di setup. Di sini ada meng-setup access point, sebelumnya ada melakukan serial begin 9600 sesuai dengan serial dari Node MCU-nya itu sendiri. Selanjutnya ada melakukan setup access point, yaitu menggunakan WiFi mode access point dan stasiun, karena kita akan memposisikan sebagai access point dan juga stasiun. Selanjutnya ada WiFi soft AP menggunakan AP SSID dan AP password agar Node MCU nanti akan dapat menyebarkan IP atau menyebarkan koneksi. Selanjutnya server IP-nya saya set sebagai WiFi soft AP IP.
untuk mendapatkan IP dari access point-nya, IP server access point. Selanjutnya ada setup access point-nya sebagai WiFi. Di sini ada menggunakan WiFi begin SSID, password, dan IP address-nya saya sebagai WiFi karena awalnya belum tersambung ke dalam IP manapun. Nah, ini sama seperti sebelumnya. Jika dia tidak terkoneksi selama 5 detik, maka akan dilanjutkan ke kode program selanjutnya. Jika terkoneksi, maka IP address akan dimasukkan ke dalam variabel IP address. Selanjutnya ada menampilkan IP session dan IP HP ke dalam serial monitor. Di sini ada menghidupkan web servernya menggunakan perintah server on, handle web server, dan yang kedua ada server on, data, handle data request, agar web servernya nanti dapat auto update. Selanjutnya ada seri server begin agar web servernya menyala. Nah, di sini saya men-setup rangkaiannya sama seperti kode sebelumnya agar pin-pin yang digunakan dapat digunakan secara optimal. Nah, di loop ini saya memanggil beberapa prosedur saja, yaitu IP check, go ultrasound untuk mengecek jarak, go peer mendeteksi gerakan objek, dan go let agar objeknya dapat menampilkan data-data yang akan ditampilkan. Selanjutnya ada server handle client agar web servernya nantinya dapat berjalan dengan lancar. Nah, di handle web servernya di sini saya meletakkan kode program agar web servernya dapat menampilkan sesuatu nantinya. Namun sebelum itu pertama-tama ada string client IP agar mengetahui klien mana saja yang masuk ke dalam web servernya dan ditampilkan ke dalam layar atau serial monitor. Selanjutnya di string str web server akan berisi kode program atau kode HTML untuk membuat websitenya. Nah, di sini saya menggunakan script agar web server nanti dapat terauto update secara otomatis. Nah, di sini jika jarak yang diukur dari objek yang kurang dari 10 cm, maka akan muncul variabel situasi gawat. Sama seperti scriptnya, di sini ada nge-fetch data. Nah, di webnya nantinya akan muncul tampilan pada sesi gerak objek dan akan muncul data jarak objek, situasi objek, dan banding jaraknya. Dan di bawahnya akan muncul nama dari kelompok kami. Nah, dari sini ada meng-save version 200 HTML sesuai dengan HTML yang telah dibuat tadi. Dan yang terakhir ada handle data request yang digunakan untuk mengambil data-data yang terbaca pada sensor, yaitu jarak, situasi, dan juga situasi gawat, agar nantinya data-data tersebut dapat secara terauto update ke dalam web server yang digunakan. Baik, sekian penjelasan mengenai kode program yang memposisikan microcontroller sebagai stasiun access point. Terima kasih. Oke, yang terakhir di sini saya akan mencoba mengenai memposisikan .mcu atau microcontroller sebagai access point dan juga sebagai station. Di sini SSID dari access point adalah mendeteksi objek dengan passwordnya seperti di layar dan akan tersambung dengan WiFi atau koneksi Mang Tayo dengan password seperti pada gambar di layar. Lalu jika saya coba menghidupkan hotspot atau WiFi saya, maka nantinya microcontroller akan terhubung secara otomatis ke dalam. Jadi sudah tersambung dan dengan IP address 81.116 untuk belakangnya. Lalu saya sambungkan juga dengan WiFi Mang Tayo ini agar dapat terkoneksi ke web servernya. Nah, dengan WiFi SSID Mang Tayo. Lalu jika saya coba, nah di sini saya sudah mencobanya dengan mengakses IP 81.116. Di sini web server sudah berjalan seperti pada umumnya dan sudah bisa mendeteksi objek yang ada. Lalu jarak objek juga berubah sesuai dengan sensor yang digunakan. Nah, untuk selanjutnya ada pula ini ada IP yang telah masuk ke dalam web servernya, yaitu IP komputer dari saya. Selanjutnya ada access point SSID, access point passwordnya. Di sini jika melihat pada WiFi akan ada WiFi baru dengan nama pendeteksi objek, merupakan WiFi dari .mcu-nya. Jika saya masukkan passwordnya, maka akan terhubung ke dalam koneksi atau access point yang disediakan oleh .mcu. Nah, di sini sudah terhubung. Dan nantinya akan dapat mengakses web server yang telah dibuat dengan IP yang telah ditentukan. Dan itu IP SSD dan
stasiunnya. Oke, di sini saya akan coba untuk mengakses web server serta WiFi yang telah ada oleh access point-nya. Nah, di sini saya sudah tersambung dengan WiFi access point dan saya coba untuk mengetikkan web servernya yaitu 192.168.4.1. Nanti akan muncul tampilan web server yang telah dibuat. Nah, namun tampilan web ini agak sedikit nge-lag karena mungkin ada terkendala faktor-faktor lain seperti kendala koneksi ataupun NCU-nya. Selanjutnya, nah di sini sudah bisa untuk dilakukan pengukuran objeknya dan namun agak sedikit nge-lag. Oke, jadi di sini juga didapat bahwa IP saya sudah masuk ke dalam web servernya yaitu dengan belakangan 4.10. Jadi untuk NodeMCU sebagai AP access point dan stasiun sudah berhasil. Sekian. Baik, sekian video penjelasan kami mengenai bagaimana memposisikan microcontroller sebagai stasiun, access point maupun stasiun dan access point. Apabila ada kesalahan pengucapan kata atau kalimat, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan terima kasih. Om Santi 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 Om. Hidup TI!